Halo semuanya, perkenalkan saya Timothy Tonjudiko, mahasiswa Teknologi Energi Unikasukio Pranoto Semarang. Saat ini saya akan menjelaskan UAS Sistem Embedded mengenai sistem pengisian tangki air menggunakan Arduino Uno, Node MCU, dan software LabVIEW dan ThinkSpeak. UAS Sistem Embedded milik saya memiliki judul aplikasi konsep sistem pengisi tangki air pendingin pada PLTU dan pendeteksi suhu kelembapan berbasis Arduino Uno dan Node MCU. Gambaran umum aplikasi konsep, peralatan pada pembangkit membutuhkan pendinginan. Maka itu diperlukan sistem pendingin yang tepat supaya peralatan dapat bekerja optimal. Tujuan konsep ini mempermudah operator untuk mengetahui seberapa besar katup dibuka untuk mengalirkan air ke tangki pendingin. Jadi diharapkan dengan adanya konsep ini, sistem pendingin dapat bekerja dengan optimal sehingga semua peralatan yang membutuhkan pendinginan dapat terus bekerja dengan lancar. Spesifikasi konsep, alat ini menggunakan Arduino Uno sebagai kontrol katup untuk mengalirkan air pendingin ke tangki. Selain itu, alat ini juga memakai Node MCU untuk mengolah hasil pembacaan sensor di atas 11. Kedua mikrokontroller tersebut diprogram menggunakan Arduino IDE. Untuk menampilkan Graphic User Interface atau GUI, alat ini menggunakan software LabVIEW dan ThinkSpeak. Selain mikrokontroller, sensor di atas 11, alat ini juga menggunakan potentiometer, LED and key modul, dan OLED display. Di sini software LabVIEW terhubung dengan Arduino Uno dan ThinkSpeak terhubung dengan Node MCU. Masuk ke desain hardware, di sini dibagi menjadi dua. Arduino Uno terhubung dengan OLED display, LED and key modul, dan 3 buah potentiometer. Sedangkan di sini Node MCU saya manfaatkan untuk membaca hasil pembacaan sensor DT11. Masuk ke desain software. Di desain software juga saya bagi dua menjadi dua bagian. Yang pertama software untuk Arduino Uno, yang kedua software untuk Node MCU. Untuk Arduino Uno yang pertama kita mulai dari start. Setelah itu inisialisasi ADC input output, dilanjutkan menampilkan karakter pada OLED segmen dan membaca nilai analog. Tugas berikutnya adalah mengonversi nilai analog ke digital. Setelah nilai analog dikonversi ke digital, kita memutar potensio. Saat memutar potensio akan ada dua pilihan. Yang pertama, tampilan GUI pada LabVIEW akan berubah, atau yang kedua, tampilan GUI pada LabVIEW itu tetap atau tidak berubah. Setelah itu, program selesai. Untuk Node MCU, pertama kita mulai dari start, realisasi ADC, input output. Setelah itu membaca nilai ADC atau membaca sensor di atas 11. Selanjutnya menampilkan hasil pembacaan pada serial monitor. Berikutnya mengirimkan hasil pembacaan dari sensor di atas 11 ke ThinkSpeak. Saat mengirimkan ke ThinkSpeak, di sini akan ada dua pilihan juga, apakah SSID dan password sesuai. Jika tidak sesuai, data tidak terkirim. Jika sesuai, data terkirim dan program selesai. Saat data tidak terkirim, maka akan kembali lagi di sini untuk mengecek. Baru setelah sesuai, data terkirim dan selesai. Kemudian untuk firmware dari Arduino Uno adalah seperti ini. Ini adalah library yang digunakan. Library ini untuk LED, LED ini untuk OLED. Ke inisialisasi. Ini pin mode menunjukkan sebagai outputan atau inputan. Void ADC di sini adalah
program analog to digital, dan void loop, program perulangan di sini. Ini adalah program yang digunakan untuk menampilkan karakter pada LED. Jadi nanti di OLED akan tampil sebuah tabel kemudian ini adalah program yang untuk menampilkan keluaran pada LED and key. Selanjutnya firmware untuk sensor DHT11 yang menggunakan node MCU adalah seperti ini. Ini adalah library yang digunakan. Kemudian di sini mendefinisikan pin D5 pada node MCU itu terhubung dengan pin sensor DHT. Kemudian ini my channel number dan my write APK ini bisa kita lihat dari akun ThinkSpeak yang kita miliki. Kemudian untuk SSID dan password ini sesuai dengan WiFi yang terhubung dengan laptop yang kita pakai. Kemudian ini program untuk mengirimkan data dari DHT11 ke ThinkSpeak. Kemudian void loop ini untuk mengolah seluruh bacaan dari DHT11 kemudian ditampilkan ke ThinkSpeak. Untuk tampilan dari ThinkSpeak-nya akan seperti ini. Ini adalah untuk suhu, yang ini untuk menampilkan kelembapan. Kemudian untuk melihat API case kita bisa lihat dari sini. Nah ini channel ID adalah yang ini yang tadi kita masukkan ke Arduino IDE. Dan selanjutnya my write APK yang kita pakai adalah yang ini. Dan untuk software design dari view-nya seperti ini. Ini adalah tampilan dari front panelnya. Ini adalah tampilan untuk block diagramnya. Dari live view ini saya menggunakan 3 potentiometer. Jadi nanti saat potensio digerakkan, jarum yang ada di sini ikut bergerak. Selanjutnya di sini adalah untuk visualisasi tangki yang terisi air. Selanjutnya masuk ke video demo peralatan. Ini adalah video demo UAS System Embedded. Pertama saya menampilkan NIM dan nama menggunakan LED and key modul. Bisa dilihat pada video. Kemudian saya menunjukkan apa yang ditampilkan oleh OLED display. OLED display di sini saya gunakan untuk menampilkan tabel yang isi tulisannya adalah tank 1, tank 2, dan tank 3. Nilai dari setiap tank bisa berubah sesuai dengan putaran potensio. Selanjutnya saya menunjukkan software nilai view. Kemudian parameter yang ada pada lab view akan berubah sesuai dengan putaran potensio. Kemudian di situ saya memvisualisasikan 3 tangki yang diisi dengan air. Selain itu saya juga menampilkan waveform chart. Kemudian ini adalah source code untuk Arduino Uno.
Berikutnya ini adalah source code untuk DHT11 dan ini adalah sensor DHT11-nya. Nah, di sini saya menyesuaikan COM yang terhubung dengan Node MCU. Kemudian ini adalah serial monitor. Selain menampilkan dengan serial monitor, saya juga menampilkan melalui ThinkSpeak seperti yang ada di video. Kesimpulan dari UAS Sistem Embedded kali ini adalah untuk menampilkan sebuah GUI atau Graphic User Interface, maka diperlukan lagi sebuah software tambahan. Jika kita hanya menggunakan firmware dari Arduino dan Node MCU, maka kita belum bisa menampilkan sebuah GUI. GUI pada UAS Sistem Embedded ini saya menggunakan software NI LabVIEW. Kemudian ThinkSpeak yang terhubung dengan Node MCU tadi bisa digunakan untuk melihat suhu dan kelembapan melalui handphone atau perangkat lainnya yang terhubung dengan internet. Sekian penjelasan saya untuk UAS Sistem Embedded. Sekian dan terima kasih.